Selamat malam sahabat Kristus, Shalom. Semoga semua dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu memberkati. Eyang, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam Rima, Renungan Iman Malam dalam masa raya Pentakosta. Selamat menikmati berkat Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima, mempelajari, dan merenungkan serta menghayati firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa, dan mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malam ini kami akan menerima dan mencari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Urapi dan tolonglah kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dari setiap firman Tuhan yang kami baca dan pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan dan mengucap syukur. Amin. Untuk renungan pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun melalui salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung pembantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berbahagialah kita yang mendengar, menerima, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan, renungan iman malam hari ini saya beri judul Jangan Lemah dan Putus Asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pergumulan karena banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Seringkali membuat kita lelah, sehingga menjadi lemah, letih, dan mungkin membuat kita putus asa. Apalagi jika masalah yang dihadapi tidak segera selesai. Masalah demi masalah terus bertubi-tubi, rasanya tidak ada habisnya. Masalah dalam kehidupan manusia selalu saja dialami oleh siapapun tanpa pandang bulu. Apakah itu orang kaya, orang miskin, pejabat, pegawai, guru, buruh, polisi, pedagang, anak muda, orang tua, dan siapa saja dimanapun berada, dipastikan pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Tanpa terkecuali, kehidupan orang Kristen, orang beriman, para pengikut Kristus, dan kita semua jemaat Pondok Gede, semua mengalami dan menghadapi masalah. Karena permasalahan inilah kita tidak jarang kemudian membuat kita menjadi lemah, letih, dan mungkin juga putus asa. Orang yang lemah dan putus asa akan terlihat tidak berdaya dan tidak punya pengharapan. Mukanya kusam, cemberut, tidak menyenangkan untuk dipandang. Berbeda dengan orang yang selalu ceria, penuh sukacita dan bersemangat.
rasanya kehidupannya oke-oke saja. Tidak memiliki masalah kelihatannya. Namun sesungguhnya yang kita lihat orang bersemangat tadi dan ceria itu belum tentu tanpa masalah. Jangan-jangan masalah yang dihadapi malah lebih berat, lebih banyak dan lebih rumit daripada orang lain. Namun memang kembali kepada cara kita mensikapi dan mengelola setiap masalah yang kita hadapi. Ada orang yang mudah merasa lemah dan putus asa karena masalah kecil saja dirasakannya sebagai masalah yang berat, padahal belum dihadapi dan diatasinya, namun telah membuatnya lemah dan putus asa. Hal ini menunjukkan bukan berat ringannya masalah, tapi besar dan kecilnya masalah. Bukan juga rumit dan simpelnya masalah, tetapi tergantung dari kemampuan kita. Apakah kuat untuk menghadapi atau tidak? Mampu mensikapi dan mengelola dengan baik atau tidak? Orang yang tidak kuat menghadapi masalah memang akan menjadi lemah, menjadi letih, menjadi lesu, menjadi mungkin sampai putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita bertanya, benarkah bahwa setiap masalah yang menimpa diri kita itu adalah karena kehendak Allah, kehendak Tuhan? Ataukah sesungguhnya karena perbuatan kita? Marilah kita sendiri sebagai manusia mengoreksi, betulkah karena perilaku kita? Jangan-jangan. Mungkin pada suatu saat sesuatu yang kita anggap sebagai masalah adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah bermaksud membuat umatnya menderita, tetapi justru sebaliknya. Sebaliknya Tuhan berkehendak supaya kita menjadi hebat, menjadi tangguh, menjadi kuat. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi kuat dan hebat. Namun kita tidak menyadari akan kehendak Tuhan itu, sehingga yang terjadi adalah keluhan. Dan sebaliknya membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari bahwa setiap hal yang terjadi kita alami dan lakukan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi semua yang terjadi kita yakini sebagai kehendak Tuhan. Oleh karena kehendak Tuhan, maka mestinya akan kita lakukan dengan sepenuh hati. Selayaknya kita akan melakukan setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius, sukacita, penuh pengharapan dan berkat. Karena setiap perintah Tuhan adalah baik adanya. Kita bekerja sebagai apapun, kita yang berusaha apapun, baik kita yang mengurus rumah tangga dan keluarga, kita belajar sekolah, dan berbagai hal yang kita lakukan, semuanya itu adalah kehendak Tuhan semata. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Sekalipun sering kita rasakan sebagai hal yang tidak menyenangkan, karena menyusahkan, mungkin juga menyulitkan, banyak masalahnya. Seringkali kita sebagai manusia berusaha justru menerimanya sebagai masalah yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Ada orang lain mengatakan, oh ini pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah buku yang pernah saya baca yang berjudul Adversity Quotient, mengubah hambatan menjadi peluang, yang ditulis oleh Paul G. Stultz PhD, intinya bahwa selain kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ, ternyata ada satu kecerdasan lagi yang disebut dengan kecerdasan dalam menghadapi masalah, atau disebut dengan adversity quotient atau disingkat EQ. Ringkasnya, buku ini menjelaskan bahwa kita harus tetap gigih melalui kehidupan yang penuh dengan tantangan dan masalah. Karena dengan kita mampu melalui berbagai tantangan dan masalah, menjadikan kita semakin kuat dan cerdas,
dalam menghadapi segala kesulitan dan rintangan serta berbagai masalah yang ada. Nah, berdasarkan penjelasan buku ini juga, saya berkesimpulan bahwa Tuhan ternyata menghendaki kita kuat, kita tangguh, kita cerdas dalam menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Seperti pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar supaya menjadi pintar dan cerdas, mestinya selalu semangat untuk meraih cita-citanya, sekalipun susah, sekalipun sulit, harus mengikuti ujian, tekun belajar sampai larut malam, dan harus lembur mengerjakan tugas dan seterusnya. Demikian pula dalam kita menghadapi masalah, seharusnya tidak membuat kita lesu, tidak membuat kita lemah, apalagi harus putus asa. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita justru untuk menjadi kuat, menjadi tangguh, dan cerdas dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Dan semuanya akan sampai indah pada waktunya. Tentu itu adalah sesuai waktu yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya meyakini kita semua pasti percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Buktinya setiap kali kita berdoa selalu mengatakan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Karena Tuhan sumber segala berkat dan seterusnya. Kita tidak ada kehendak Tuhan sedikit pun untuk membuat umatnya menderita. Justru Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, maka Dia tidak pernah disiksa, menderita hingga mati di kayu salib. Karena kasih-Nya, maka Dia korbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Seperti tertulis pada Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Tuhan berfirman, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana seharusnya ketika kita dalam keadaan lemah, lesu, dan putus asa? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lemah dan putus asa juga dialami jemaat yang sedang mengalami penderitaan berat. Sehingga Paulus menunjukkan kepada kita supaya jemaat meneladani yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus dicerca, dihina, disiksa, dan mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus berkenan menerima semua itu dengan ikhlas. Hanya karena menerima dan melaksanakan perintah Bapa di sorga dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dapat terlaksana. Maka jika kita mau meneladani perjalanan Tuhan Yesus, mesti segala perkara hidup kita dapat diterima dengan kuat dan penuh berkat. Mari kita selalu semangat, sungguh-sungguh dan sepenuh hati, kanthi gumulenging manah menghadapi segala permasalahan kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita salah alamat, mengeluh pada orang lain, mengeluh kepada teman, dan belum tentu dapat memberikan jalan keluar. Bahkan seringkali kita justru lari dari masalah dengan cara mencari hiburan sendiri, dan setelah itu masalah pun masih tetap terjadi. Mengapa kita tidak mengeluh pada Tuhan, tidak menerima dan meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta penghiburan dari Tuhan, bahkan bila perlu menangis di hadapan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan itu maha baik, dan Tuhan sumber pertolongan dan berkat. Seperti tertulis pada Matius 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan membuat kelegaan kepadamu. Pikulah kuk
yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Namun seringkali kita justru mengatakan demikian. Pak, saya ini sudah minta pertolongan Tuhan, sudah berdoa, sudah sering membaca Alkitab terus, bahkan saya juga aktif dalam kegiatan gereja. Tetapi masalah kami kok tidak kunjung selesai. Apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus saya perbuat? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya permasalahan hidup manusia dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu pertama masalah kedagingan atau duniawi, dan yang kedua adalah masalah rohani. Secara rohani perlu kita sadari bahwa kita sebagai umat Allah penuh dengan dosa. Tubuh jasmani dan jiwa kita sangat rapuh dan lemah. Akibatnya kita tidak pernah bisa mengerti akan setiap kehendak Allah. Bahkan sebaliknya, yang terjadi mungkin kita malah menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kami selalu dalam pergumulan hidup? Tetapi sebaliknya juga mengapa kita tidak merefleksikan diri, tidak mengoreksi diri, tidak mawas diri? Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah? Mari kita tengok kembali terhadap kehidupan kita selama ini. Apakah kita masih punya beban-beban rohani yang tidak berkenan di hadapan Allah? Mari mulai saat ini kita lepaskan semua itu supaya beban rohani kita ringan, sehingga otomatis beban jasmani kita akan terangkat dan menjadi ringan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, seperti yang kita baca firman tadi. Jika hidup kita berkenan di hadapan Allah, maka Allah akan berada di pihak kita. Dia yang akan menanggung segalanya di dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, seberat apapun permasalahan hidup kita, jika kita berkenan kepada Allah, maka beban hidup kita akan menjadi ringan. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk menjadi lemah dan putus asa. Semoga hidup kita berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan Yesus selalu menolong dan menanggung beban berat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami terima. Ajarkan kami jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede ini untuk bisa memahami firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mensikapi dan mengelola permasalahan hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi dan melalui segala rintangan dan masalah hidup ini. Terlebih dari itu ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami berkenan kepadamu. Dengan demikian, seberat dan serumit apapun rintangan dan masalah kehidupan kami, dapat kami lalui hadapi dengan ringan, penuh dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa beserta dan menolong kami. Tuhanlah yang akan menanggung segala persoalan dan perkara hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Kristus yang telah menebus lunas seluruh dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.